Welcome to Black Crayon. Halo Craybies, bertemu lagi dengan kami, Crayon Club ID. Seperti biasanya, di Jumat malam ini kami akan membacakan cerita seram. Cerita kali ini ditulis oleh Tevi dengan judul Pintu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ceritanya. Hai, aku Tevi. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang dialami oleh teman sekantorku. Aku bekerja di salah satu perusahaan di Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki kantor di beberapa daerah. Dan kebetulan, kantor yang aku tempati ini berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kantorku ini tidak berada di pinggir jalan dan memiliki area tersendiri yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan dan perkampungan warga. Untuk sampai ke kantor, kami harus melewati kebun yang cukup luas serta tempat pembuangan sampah yang cukup besar. Ada perempatan jalan sekitar 200 meter sebelum menuju ke kantorku. Apabila belok ke kanan, maka akan mengarah ke kantor. Jika lurus akan mengarah ke tempat pembuangan sampah, dan belok ke kiri akan mengarah ke tempat pengolahan sampah. Di sepanjang jalan dan di tengah perempatan terdapat lampu jalan. Meskipun begitu, saat sudah malam, gelap selalu lebih mendominasi karena luasnya kebun yang ada. Sekedar informasi, aku tinggal di mes kantor yang ada di dekat perkampungan warga. Suatu hari, aku harus lembur. Mungkin sampai sekitar jam 10 malam. Jadi aku juga harus melewati kebun dan perempatan saat akan pulang ke mes. Waktu itu ada satu petugas shift, sebut saja Mas Garnet. Saat aku akan pulang, Mas Garnet memaksa untuk mengantarkan aku ke mes. Dia bilang aku tidak boleh pulang malam sendirian meskipun mes dan kantor masih dalam satu area. Akhirnya, aku mengiyakan. Karena ya agak ngeri juga kalau pulang malam sendirian melewati kebun gelap yang cukup luas. Waktu itu Mas Garnet mengantarkan aku dengan mobil pickup karena kondisinya sedang gerimis. Tidak sampai 1 menit, aku sudah tiba di mes. Mas Garnet pun langsung putar balik dan melewati tikungan di depan mesku untuk kembali ke kantor. Beberapa hari kemudian, Mas Garnet menceritakan apa yang dia alami sesudah mengantarkan aku ke mes. Saat itu, ketika Mas Garnet sampai di perempatan, tiba-tiba saja pintu sebelah kiri membuka dengan sendirinya. Lalu seketika, semua lampu di pinggir jalan yang menuju ke kantor dan di tengah perempatan mati. Mas Garnet sempat bingung. Bagaimana bisa pintu mobil terbuka sendiri pada saat itu? Padahal sebelumnya Mas Garnet sudah melewati 3 tikungan yang cukup tajam di sekitar mesku. Kalau memang pintu tidak tertutup rapat, seharusnya pintu itu sudah terbuka dari tadi kan? Mengingat bahwa 3 tikungan sebelumnya lebih tajam daripada tikungan di perempatan. Setelah berhenti sebentar, Mas Garnet pun mencoba meraih pintu yang terbuka. Namun tiba-tiba, bulu kuduk di lehernya merinding. Mas Garnet pun cepat-cepat menutup pintu dan menginjak pedal gas menuju ke kantor. Sampai di kantor, Mas Garnet memarkirkan mobil. Setelah mobil terparkir,
Mas Garnet melihat semua lampu yang tadinya mati tiba-tiba menyala kembali. Sebenarnya ada banyak cerita tentang perempatan itu. Selain lampu jalan, terdapat lampu sorot juga di tengah perempatan. Namun, lampu sorot itu selalu rusak kurang dari 3 hari setelah dipasang. Selalu seperti itu. Dan dulu juga pernah ada orang dari luar kantor yang lewat di perempatan itu saat malam hari. Kebetulan beliau indigo. Beliau bercerita bahwa saat lewat perempatan, beliau melihat penunggu di sana sedang menghadang di tengah jalan. Makhluk itu berbadan besar dan berbulu lebat seperti kera. Oke Krabies, mungkin segitu aja cerita dari Tevi kali ini. Tetap hati-hati di jalan ya Krabies. Jangan lupa juga berdoa sebelum berangkat kemanapun kalian mau pergi, supaya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. See you next time Krabies. Bye.